Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita hormati bersama yang kita muliakan ayah kita, Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'had Darul Ikhlas MDI Darul Lidang, dan pengasuh asrama putra serta abang-abang UKM dan UPM dan anak yang disayangi dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, kita setiap saat membaca Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? Kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita membaca Alhamdulillah? Kenapa membaca Bismillah? Kenapa membaca Alhamdulillah? Kenapa bertasbih Subhanallah? Kenapa bertahmid? Kenapa bertakbir? Kenapa bertahlil? Bertahlil ya? Kenapa berselawat? Kenapa beristighfar? Kita mesti tahu supaya kita bersemangat. Kenapa membaca Alhamdulillah? Kenapa baca Alhamdulillah? Ada baik. Kenapa baca Alhamdulillah? Karena kita 24 jam menerima nikmat Allah. Sedar tak sedar kita menerima nikmat Allah. Yang menjadikan manusia siapa? Allah. Yang menghidupkan? Yang ngasih nyawa? Yang mencabut nyawa? Allah. Walaupun malaikat ya, tapi malaikat itu malaikat Allah. Malaikat itu siapa punya? Allah. Kita 24 jam menerima nikmat Allah. Nikmat itu tidak dapat dikira, tidak dapat dihitung banyaknya. Garis besarnya nikmat itu ada 2. Ada berapa? Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Satu nikmat apa? Yang zahir itu yang nampak. Nikmat yang batin yang tidak nampak. Nikmatnya nampak. Badan kita, teman kita, guru kita, ayah, ibu, adik, kakak, rumah, sekolah, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, bumi ini, matahari, nikmat fasilitas yang merupakan sumber kehidupan. Kalau tak ada matahari, bagaimana? Tidak ada makhluk. Karena semua makhluk memerlukan air. Contohnya, memerlukan oksigen. Air datang dari pancaran matahari memancar dari atas, kemudian uap naik ke atas, kemudian turun jadi apa? Hujan. Ini sudah banyak hari tidak hujan nih. Sudah banyak hari tidak hujan, berada seminggu lebih. Rasanya kita minta kepada Allah supaya hujan diturunkan. Kenapa kita baca Alhamdulillah? Kenapa? Karena kita dibalut nikmat Allah. Kita berselimut nikmat. Kita dibalut nikmat yang tidak terhingga. Di samping baca Alhamdulillah, itu juga disuruh baca Subhanallah. Kita suruh baca la ilaha illallah, macam kita baca tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada ceritanya ini. Ada cerita Subhanallah walhamdulillah
Wala ilallah. Ini ada ceritanya. Dengar baik-baik. Oke? Ada ceritanya. Kau dengar teks Arabnya nanti. Siapa minta sama Buya nanti dikasih ceritanya. Sepatutnya kamu ikuti ya. Qala Anas radhiyallahu anhu. Berkata Anas. Kamu tahu Anas ini siapa? Udah tahu? Seharusnya anak pondok tahu. Seharusnya anak pondok tahu Anas ini siapa. Anas ini yang sepatutnya dicontoh oleh setiap santri sifatnya. Seorang anak yang umur 10 tahun, berapa? Sudah diserahkan ibunya kepada Rasulullah untuk membantu Nabi. Karena Nabi pemimpin umat sibuk, perlu kepada orang-orang yang membantunya dalam segala hal. Dari umur 10 tahun diserahkan ibunya kepada Rasulullah. Anak didik Rasulullah. Banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Anas? Saya tidak pernah ditegur Rasulullah. Tidak pernah disuruh, tidak pernah dilarang. Apa maksudnya? Baik akhlaknya. Baik patut dia buat, dia sudah tahu. Patut dia menjauhi, dia sudah tahu. Belum dilarang, dia sudah menjauhi yang dilarang. Belum disuruh, dia sudah membuat yang disuruh. Itulah sifat anak yang baik. Jangan kalau itu menyuruhnya makroja mendokona. Kata Tijaya tadi, duduk baik-baik. Kata yang kita tadi, duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Jadi Anas ini berkisah di sini, dengar ya. Qala Anas, diulangi lagi. Qala Anas radhiyallahu anhu, Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan main-main ya. Belajar. Ini belajar ini, baca hadis Nabi. Orang dulu baca hadis Nabi mereka menangis, terharu, rindu kepada Rasulullah, rindu kepada sahabat. Mereka bisa menghargai hadis. Bila baca hadis, orang dulu sebelum baca hadis berwudu dulu, macam baca Quran. Baik, kata Anas, Ja'a A'rabi, datang seorang A'rabi. A'rabi itu diterjemahkan Arab Badui, penduduk pedesaan, pedalaman Arab, anak kampung. Datang orang desa, jumpa Rasulullah SAW, dengar ya. Faqala ya Rasulullah, coba sebut. Ya Rasulullah, alimni khaira. Datang orang kampung jumpa Nabi, terus dibilang alimni khaira. Alimni fi apa? Alim fi apa? Hah? Tak dengar? Alim fi'il bil amar. Alimni meminta kepada Nabi, ajar saya dulu. Dia minta diajar oleh Nabi. Dia kehausan ilmu. Itu maka kamu dibawa ke sini, diantar ke pondok supaya diajar. Kamu harus mencintai ilmu. Kata Arabi tadi, alimni khaira ya Rasulullah, ajar saya satu ilmu, amalan yang ringkas, yang padat. Ringkas, mudah dan padat. Kamu nanti pasti tahu amalannya ini. Oke? Fa'akhadhan
wasallam, coba disebut, fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Nabi memegang tangannya. Datang orang tadi mau belajar, alimni khairan, terus Nabi pegang tangannya. Jadi ya, tangan ini apa? Oke? Faqal arba. Faqal qul. Nabi berpesan, sebutlah, bacalah. Ayo dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja. Itu saja diajar Nabi. Apa diajar Nabi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kamu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu zikir yang diminta sahabat supaya Nabi mengajarnya. Berarti zikir yang diajar Nabi kepada sahabat. Kita tidak ketemu Nabi. Kita tidak ketemu Nabi. Tidak ketemu. Tapi ada hadis Nabi ditulis di buku-buku karya ulama. Berarti macam kita sudah berjumpa Nabi. Mana upaya makamnya ini? Jangan dikatakan di sini. Nampak? Jangan sebagiannya. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke? Sudah diajar Nabi. Dia pun dikira dengan jarinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hitungnya dengan jarinya. Berapa zikir semuanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa semuanya? 4. 4. Kemudian dia pun pergi. Setelah diajar zikir tadi, dia dalam 10 langkah berpikir sama dia. Datang lagi jumpa Nabi. Ada yang terlintas dalam pikirannya. Belum puas, belum cukup. Oke? Apa dia bilang? Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini untuk Allah. Katanya ini untuk Allah. Untuk saya apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Ini untuk Allah. Hadza lillah. Ini untuk Allah. Untuk saya belum ada. Kata si yang bertanya. Lalu Rasulullah menambahkan. Kalau baca tambahnya ini. Kata Rasulullah, "Idza qulta subhanallah", coba. Subhanallah. Kalau kamu menyebut subhanallah, Allah menjawab. Allah menjawab, sadaqta, benarlah itu.
Ayo, kalau kita sebut subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Apa artinya? Apa artinya? Hah? Betul, itu benar. Bana milian. Rasulullah menjelaskan, wahai Arabi, kalau kamu menyebut subhanallah, Allah menjawab sadaqta. Ini kata Rasulullah. Kalau kamu menyebut alhamdulillah, Allah menjawab sadaqta. Betul lah itu. Banami. Nah, kalau kamu menyebut la ilaha illallah, Allah menjawab sadaqta. Zikirmu dijawab Allah. Oke? Dijawab Allah. Bila kamu menyebut Allahu Akbar, Allah menjawab sadaqta. Ayo 3 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir itu dijawab oleh, kemudian ditambahkan oleh Rasulullah di sini, wa iza qulta Allahumma ghfirli, coba Allahumma ghfirli, Allah menjawab fa'altu. Apa artinya? Aku sudah lakukan, aku sudah beri. Ayo, Allahumma ghfirli. Allah menjawab apa? Fa'altu. Kemudian kalau kamu menyebut Allah marhamni, coba Allah marhamni, Allah menjawab fa'altu. Oke? Terakhir, kalau kamu menyebut Allah marzuqni, coba Allah marzuqni, Allah menjawab fa'altu. 4 yang pertama jawabannya sadaqta. Sadaqta, 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 sadaqta. 3 yang terakhir jawabnya fa'altu, fa'altu, fa'altu. Ayo kita baca. 4 tambah 3, 7 nanti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Lagi sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Jadi zikir itu dijawab Allah. Patutnya kamu, bila zikirmu dijawab Allah, patutnya kamu apa? Patutnya kamu apa? Patutnya kamu macam mana? Hah? Tahu kamu zikirmu dijawab Allah, patutnya kamu senang, happy. Kalau kamu jumpa bupati, kamu ngomong dengan dia, semua ucapanmu dijawabnya, diresponnya. Jumpa gubernur, jumpa presiden, jawab nanya apa dia doh. Apa yang kau sebut, dia respon, dia jawab. Macam mana perasaan? Ini Allah. Allah yang merespon, yang menjawab. Lalu yang datang tadi dia pun pergi dengan senang hati. Dia pergi dengan senang, dibacanya di jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ayo dibaca lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni.
Patutnya bila kamu pulang, jumpa ayah sama ibu, ibu sama ayah, cerita hadis ini, duduk sama-sama dengan ayah ibu, dibaca ini oleh-oleh ya. Zikir kita didengar Allah dan dijawab Allah. Allah maghfirli. Apa jawabannya? Fa'altu. Aku sudah beri keampunan. Kita minta keampunan, lalu diberi Allah tentu senang hati. Manusia ini masalahnya apa? Hah? Apa masalah manusia? Manusia ini apa masalahnya? Apa masalah manusia? Ini buku masalah. Manusia masalahnya apa? Tidak tahu. Berarti tidak ada masalah. Banyak masalah. Masalah manusia. Masalah semua manusia buat dosa, hari-hari bikin dosa. Kadang dia tak tahu lagi dia buat dosa. Itu dosanya berlipat ganda tuh. Orang yang buat dosa, tak tahu dia buat dosa, dosanya menggunung. Apa masalah manusia? Susah rezeki, susah belajar, susah mengingat pelajaran. Masalahnya? Maka mintalah keampunan kepada Allah. Ini Allah memberi keampunan secara gratis. Secara gratis. Allah maghfirli. Apa jawaban Allah? Qad fa'altu. Qad. Apa artinya tadi? Milih ma. Ya Allah, ampunlah dosaku. Sudah diampuni, kata Allah. Nanti ajar sama ayah ibu. Ayo ayah berzikir. Supaya rezeki ayah itu diluaskan Allah. Rezeki ibu, rezeki keluarga dilapangkan Allah. Supaya kau senang belajar. Tamat di sini nanti pergi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Manusia masalahnya apa? Apalagi sekarang di era dosa. Di era dosa di ujung jarinya. Dosa di genggamnya media dosa. Dan tidak takut dosa. Orang yang tak takut dosa itu setan tuh. Dalam Quran disebut syayatinul ins. Syayatinul ins. Setan manusia. Oke. Di samping dosa. Apalagi masalah? Masalahnya azab Allah. Mencegah azab Allah dengan meminta rahmat. Allah marhamni. Apa? Allah marhamni. Allah rahmatilah aku. Kalau kau diberi rahmat, kau akan sehat. Kau akan semangat. Engkau akan rajin belajar. Engkau akan optimis dalam hidup ini. Tahu optimis? Melihat masa depan dengan semangat. Oke? Ayah ibu pun akan semangat. Yang diminta satu tadi, keampunan dosa. Yang diminta rahmat. Yang ketiga apa tadi? Rezeki, Masya Allah. Kelas berapa kalian? Dari mana? Oh, Lumbandolo. Yang ketiga rezeki. Rezeki itu ada dua. Tahu? Tahu enggak? Pertama rezeki yang nampak. Apa? Fulus. Ada. Epeng. Nampak kan? Ada nomornya, ada warnanya. Kalau yang merah 100. Nampak? Itu rezeki yang rezeki yang tak nampak apa? Sehat, oke, Masya Allah. Sehat pun nampak juga. Kalau dia kesakitan, nampak dia. Nampak dia apa? Demam, pucat.
Apalagi ya rezeki yang tak nampak? Yang kamu cari di sini itu apa? Ilmu. Allah marzukni, Allah beri aku rezeki. Ilmu. Beri ayahku, ibuku rezeki. Duit. Contoh. Selain ilmu apa lagi? Iman. Keyakinan diri. Oke? Jadi rezeki itu garis besarnya ada dua. Satu yang nampak, materi. Yang dapat diraba, yang konkret. Yang satu lagi yang tak nampak. Tidak nampak di mata. Tapi nampak di ilmu itu tidak nampak di mata. Tapi nampak di hati. Subhanallah. Jangan malas baca zikir ini ya. Oke? Kalau kamu datang ke masjid, bacalah. Daripada duduk diam-diam. Buya yang sedihnya kadang-kadang perhatikan kalau mau sholat zuhur, pertama azan tidak dijawabnya. Itu satu kesalahan. Kamu dengan azan, kamu mesti diam. Jawab azan itu. Jawab satu persatu. Jangan ngomong. Jangan bicara. Tapi sebelum azan, kalau waktu masih ada, sholat tahiyatul masjid dulu sebelum duduk. Kemudian dengar azan, jawab azan. Berdoa sesudah azan. Kemudian sholat sunat sesudah azan. Kemudian berzikir. Bacalah zikir tadi. Jangan kosong. Orang yang kosong dari zikir, yang lalai, itu telah dapat oleh musuh syaitan, laknatullah. Syaitan tujuannya supaya kamu tak berzikir. Kalau kamu berzikir, dia susah. Dia gelisah. Kalau kamu berzikir, setan tadi kalah. Kalau kamu tak berzikir, kamu kalah. Setanmu menang. Kalau kamu tak berzikir, siapa yang kalah? Diri sendiri. Yang menang siapa? Setan. Padahal hari-hari kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Ya Allah, lindungilah aku dari bahaya syaitan yang terkutuk. Kemudian kamu membuat kesukaan syaitan. Macam mana membuat kesukaan syaitan? Malas berzikir. Oke ya? Jadi janganlah malas berzikir. Ada ayat dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah apa? Istahwaza alaihimus syaitan. Coba dibaca. Istahwaza alaihimus syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Mereka itu dimonopoli oleh syaitan. Mereka itu dikontrol oleh syaitan. Mereka itu dikutak-katikkan oleh syaitan. Mereka itu dipermainkan oleh syaitan. Lalu lupa berzikir. Mereka lah grup syaitan. Mereka lah geng syaitan. Mereka lah konco syaitan. Ingat, konco syaitan itu rugi hidupnya. Ala inna hizbas syaitan umul khasirun. Mau jadi orang merugi? Tak mau? Tengok pula ayat dalam surah Jumat. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Jumat. Ingatlah kepada Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kamu pasti sukses. Semua ingin jalan kesuksesan. Ingat Allah banyak-banyak. Oke? Jangan
lupa. Kalau lupa, kamu kalah. Kamu tewas. Kamu gagal. Setan untung, setan yang sukses, setan yang happy. La haula. Oke, penutup baca 3 kali lagi ya pelan-pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Coba kamu saja lubuyan dan ikut. Kamu baca sama-sama. Ayo. Oke, bagus ya. Bagus sekali. Nanti kalau ada yang lupa, jumpa Buya ya. Dia di Buya nih. Tanya abang, tanya kawan. Oke? Kalau kamu duduk berdua bertiga, kamu zikir, lagi bagus. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, sama-sama berzikir. Nanti malaikat datang ke sana melihat kau berzikir. Ada malaikat khusus yang datang mengkerumuni orang yang berkumpul berzikir. Mudah-mudahan kita jadi ahlul zikri. Orang yang rajin berzikir. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah. Wastaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.